Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, mata kuliah yang akan berjalan saat ini yaitu mata kuliah metodologi studi Islam. Tema kita saat ini yaitu pengertian dan sumber hukum Islam atau sumber ajaran Islam. Apa itu Islam? Ini dapat kita kaji dari dua sisi. Pertama, dari segi lugawi atau bahasa. Kedua, dari segi istilah para ahli, ya. Nah, pertama dari segi bahasa, Islam itu berasal dari kata salama, salamatan, artinya keselamatan. Islam juga berasal dari kata silmun. Silm itu artinya kedamaian, ya. Kenapa Islam dikatakan damai? Karena Islam itu membawa kepada kedamaian. Kata Islam di dalam Al-Quran dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 202. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Asbabun nuzul ayat ini pada zaman Nabi SAW ada orang Yahudi masuk ke dalam Islam, masuk Islam, ya. Tetapi Yahudi itu masih tetap membaca kitab Taurat. Jadi dia sudah Muslim, tetapi selalu membaca kitab Taurat dan selalu dia baca. Maka ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah mengenai hal itu, maka turunlah ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 202, udkhulu fis-silmi kafah. Hendaklah kalian masuk Islam secara kafah. Kalau sudah Islam ya Islam. Ini mengingatkan kepada Anda yang sudah masuk Islam, yang tadinya dari Yahudi, Nasrani, atau agama-agama lain, ya sudah tinggalkan itu semua. Sekarang kita sebagai orang Islam yang dibaca ya tentu Al-Quran. Nah, kata Islam itu sendiri dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, begitu. Nah, saudara sekalian, itulah dari segi bahasa. Nah, sekarang kita lihat dari segi istilah, yaitu kata Islam itu apa gitu, agama Islam itu apa. Muhammadiyah berpendapat Islam itu adalah ma syara'ahullahu ala lisani anbiyaihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ya, Islam itu, agama Islam itu adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa perintah-perintah al-awamir, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, dan petunjuk-petunjuk. Untuk apa tujuannya? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat mereka. Itulah agama, ya. Jadi agama Islam itu yang disyariatkan, ya, masyara'ahullah, apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, berarti bukan buatan manusia.
Nah, kepada siapa? Melalui para nabi, ala lisani anbiyaihi, melalui lisan para nabi, ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita itu la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan dari salah satu di antara para nabi itu. Dan kami itu wanahnu minal muslimin atau wanahnu muslimun, ya. Kami itu adalah orang-orang Islam. Nah, jadi Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, apa isi ajaran Islam? Al-awamir, perintah-perintah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berjihad, dan seterusnya. Larangan-larangan, wanawahi, larangan berzina, larangan mencuri, larangan mabok, ya, dan lain-lain. Wal irsadat, petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk kepada kebaikan. Ada hudan, ya, huda linnas, perintah adil, macam-macam, ya. Nah, tujuannya adalah lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat mereka. Bukan hanya dunia, mungkin kalau agama ardi dunia saja, ya, orang yang anti Tuhan hanya dunia, tapi kita itu dunyahum wa ukhrahum. Nah, itulah Islam, ya. Nah, sekarang kita kaji sumber ajaran Islam. Anda dapat melihat dalam Al-Quran, ya, surat apa itu? An-Nisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Itu ayat Quran, ya. Nah, Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih menyatakan al-amru bi itaatillah amrun bitiba'il Quran. Perintah taat kepada Allah artinya perintah untuk ikut kepada Al-Quran. Wal amru bi itaati rasul, perintah taat kepada Rasul, amrun bitiba'is sunnah, perintah untuk mengikuti sunnah. Wal amru bi itaati ulil amri, perintah taat kepada ulil amri, amrun bitiba'il ijma, perintah untuk mengikuti ijma. Wal amru bi rodi syai'al mutanazza'ah ilallahi war rasul, amrun bitiba'il qiyas, perintah mengembalikan sesuatu yang bertentangan bertentangan atau berselisih kepada Al-Quran dan Sunnah adalah perintah untuk mengikuti qiyas. Nah, dari sini para ulama mazhab sepakat bahwa sumber ajaran Islam itu adalah Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Ini sepakat ulama mazhab, ya, yang 4. Tapi yang lain-lain itu berbeda, seperti al-maslahatul mursalah, al-istihsan, al-auraf, istishab, syar'uman qoblana, ya, dan lain-lain. Itu berbeda di kalangan mereka, itu tidak sepakat. Nah, namun demikian dalam hal yang 4 juga ini tidak sepakat. Ya, termasuk saya sendiri berpendapat begini, bahwa ajaran Islam itu sumbernya ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana ijma? Ijma itu adalah lembaga kumpulan para ulama, ya. Kalau di Muhammadiyah misalnya Majelis Tarjih, ya, kalau di Persis, ya, Dewan Hisbah, ya, dan lain-lain, ya. Jadi masing-masing ormas Islam, terutama yang 3, Muhammadiyah, Persis, dan NU, itu punya lembaganya yang mengkaji masalah itu. Nah, jadi ijma itu adalah kesepakatan, gitu, ya. Kalau dulu ada
yang namanya mujtahid mutlak ya. Ada ulama sebagai mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu mujtahid mutlak. Mereka punya pendapat sendiri gitu ya. Nah, kalau sekarang karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para ulama sekarang, maka mujtahidnya bukan mujtahid secara mutlak, tapi mujtahid dalam arti perkumpulan ya dari kalangan ulama ya. Nah, yang ketiganya yaitu kias. Kias itu bukan sumber hukum Islam, tapi metode ya di dalam memahami teks-teks yang ada dalam Quran. Jika ya suatu masalah itu perlu ditentukan hukumnya, tetapi tidak ada dalam Quran dan Sunnahnya, maka kita menggunakan metode kias, ya, menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Quran ataupun hadis kepada hukum yang ada nasnya dalam Quran dan hadis. Gitu. Contoh begini, daun kucubung. Nah ini daun kucubung ini apa ya? Dimakan sama spiritus, celacah rokok gitu, kemudian jadi mabok gitu ya. Nah itu hukumnya apa gitu? Nah hukumnya disamakan dengan khomer karena adanya persamaan ilat. Jadi menyamakan hukum mengkonsumsi daun kucubung dengan khomer karena ada persamaan ilat. Ilatnya apa? Yaitu sama-sama memabukkan. Itulah contoh kias gitu ya. Nah jadi sekali lagi sumber hukum Islam ada dua, itu Quran dan hadis. Ijma itu adalah lembaga ijtihad ya. Lalu kias itu adalah metode ijtihad. Nah, jadi kalangan ulama ini ada berbeda pandangan mengenai hal itu. Ada juga yang mengatakan ulil amri wa ulil amri. Ulil amri itu artinya pemimpin. Nah, kalau pemimpin keagamaan itu siapa begitu? Ya, jadi kalau dalam keagamaan ada perbedaan pandangan, pendapat. Nah, kembali kepada majelis ulama misalnya. Kalau di Muhammadiyah kembali kepada majelis tarjih. Kalau di Persis kembali kepada Dewan Hisbah. Kalau di NU kembali kepada putusan alim ulama NU gitu. Nah, itulah ulil amri dalam hal keagamaan. Kalau dalam politik kenegaraan ulil amrinya ya presiden. Kalau tingkat provinsi ya ulil amrinya gubernur. Kalau tingkat kabupaten ya ulil amrinya bupati. Kalau tingkat RT ya ulil amrinya kepala RT, ketua RT gitu. Kalau dalam bidang kesehatan ulil amrinya ya dokter. Kalau di sekolah ulil amrinya ya kepala sekolah. Itulah ulil amri. Nah, kalau terjadi perbedaan pandangan atau pendapat mengenai sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saudara, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, Mu'adz bin Jabal pernah diutus oleh Rasulullah untuk sebagai pemungut zakat di Yaman. Nah saat itu ditanya, ya Mu'adz, dengan apa engkau menghukumi? Dia menjawab, aku akan menghukumi dengan Quran. Kalau Quran tidak ada bagaimana? Aku akan menghukumi dengan sunnah. Kalau hadis tidak ada bagaimana? Aku ajtahidu ra'yi. Maka aku berijtihad dengan ra'yu. Maka dikatakan sumber hukum Islam itu pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ra'yu. Nah, jadi kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka solusinya adalah pendapat sendiri, yaitu ra'yu gitu.
ro'yu dari Mu'adz bin Jabal itu. Nah, jadi sekarang juga kita bisa lakukan ro'yu itu menggunakan metode apa? Yaitu metode kias, ya. Metode kias. Nah, saudara sekalian, mengenai pengertian Islam dan sumber ajaran Islam sudah saya jelaskan yang pokoknya, tapi akan saya jelaskan tambahannya ya. Tadi sudah disepakati oleh ulama mazhab Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian berbeda mengenai ijma dan qiyas itu ya. Kemudian tadi yang terakhir dari hadis ya, mengenai sumber hukum Islam. Nah, ada yang namanya al-maslahatul mursalah ya. Nah, al-maslahatul mursalah itu sesuatu yang baik tapi urusan ke dunia. Al-mursalah itu artinya yang dilepas, tidak dijelaskan dalam Quran dan di dalam hadis. Contohnya yaitu mengenai penjara. Penjara itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis ya. Tapi kemudian ada penjara, itu namanya al-maslahatul mursalah. Kalau yang baik tetapi ada dalam Quran, dalam al-hadis, itu namanya al-maslahat al-mu'tabaroh. Ya, yang baik tapi ada dalam Quran dan hadis, itu namanya al-maslahatul mu'tabaroh. Nah, jadi apa bedanya al-maslahatul mursalah dengan bid'ah? Kalau bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, baik itu akidah, ibadah, atau sifat dalam ibadah. Ya, kullu amrin muhdasin fid dini akidatin aw ibadatin aw sifatin lil ibadah. Itu namanya bid'ah kalau ada yang baru itu. Nah, tapi kalau dalam urusan keduniaan, kalau ada yang baru dan bagus, itu namanya al-maslahatul mursalah, bukan bid'ah. Jadi ini suka keliru kita mengatakan pada zaman Nabi tidak ada renda-renda, sekarang ada renda-renda, itu bid'ah. Itu bukan bid'ah, itu namanya al-maslahatul mursalah. Pada zaman Nabi tidak ada penjara, kita ada penjara, itu namanya al-maslahatul mursalah, bukan bid'ah. Karena apa? Yang bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, tapi dalam bidang akidah, ibadah, dan sifat dalam ibadah. Kalau yang baru urusan dunia, masalah baju, masalah kursi, ya. Saya sekarang berbicara di hadapan kalian melalui media sosial YouTube. Itu zaman Nabi tidak ada YouTube begitu. Saya ngajar pakai YouTube. Nah, ini berarti al-maslahatul mursalah, bukan bid'ah. Saudara sekalian, yang berikutnya ada yang namanya qiyas. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi yang namanya istishab ya. Istishab itu adalah mengembalikan sesuatu urusan urusan keduniaan kembali kepada asalnya. Oleh karena itu ada istilah ya, al aslu fil asya lil ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan boleh, tapi itu urusan dunia. Urusan dunia itu hukum asalnya boleh sepanjang tidak ada larangan. Al aslu fil asya lil ibahah hatta yadullad dalil ala khilafiha. Ya, hukum asal sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Ya, naik tangga kelapa perempuan boleh enggak? Boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kecuali naik pohon kelapa ya, tidak pakai celana. Bukan naik pohon kelapanya tapi tidak pakai celananya. Ya, bagaimana transplantasi darah, boleh tidak? Jawabannya boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau urusan ibadah ya, al aslu fil ibadah li tahrim ya. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram ya. Hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang memerintahkannya.
Jadi urusan ibadah itu pokoknya haram ya kalau tidak ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ada yang memerintahkannya baru itu boleh ya. Dan seterusnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.